Saatnya untuk menyaksikan kisah para sahabat Rasul, juga para tabi'in, kisah indah terukir. Serius sekali Nabil menyimak berita tentang kemiskinan yang semakin merajalela akibat pandemi COVID-19 di layar ponselnya. Meluasnya penularan virus corona memang tak bisa dianggap enteng, namun kepanikan juga bukan jalan keluarnya. Saking seriusnya menyimak berita tersebut, hingga kedatangan kakek pun tidak terpantau. Sedang lihat apa kamu? Kakek, Buka situs apa? ini Nabil sedih. jadi ternyata COVID-19 itu gak cuma bikin orang sakit, tapi juga bikin orang semakin jadi miskin. Ini ujian yang berdampak global, di mana bukan saja rakyat yang menderita, tapi pemimpinnya juga menderita. Hanya pemimpin yang amanah yang memikirkan nasib rakyatnya. Pemimpin seperti apa itu, kek? Pemimpin yang amanah. Di masa kekhalifahan Rasyidin, di mana pada masa itu Islam sedang berjaya, rakyatnya tentram dan makmur karena mereka sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu di antaranya Siapa itu, kek? Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Umar sangat gencar menentang dan memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berniat untuk membunuhnya. Nabi Muhammad SAW pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satu dari dua orang yang sangat berpengaruh di Mekah memeluk Islam. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abu Hakam bin Hisam atau dengan Umar bin Khattab. Dan doa itu dijawab Allah dengan mengetuk hati Umar untuk memeluk Islam. Pengaruh besar Umar bin Khattab bagi penduduk Mekah menjadi kekuatan bagi perjuangan dakwah Islam, hingga Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dari tahun 634 sampai 644 Masehi, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Ia dijuluki Rasulullah sebagai Al-Faruq, yakni orang yang mampu memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Ada kisah indah di masa kekhalifahannya. Ketika tanah Arab dilanda paceklik karena kemarau panjang, suatu sore Khalifah Umar mengajak sahabatnya Aslam memantau ke kampung terpencil di sekitar Madinah. Qadarullah, langkahnya mengantarnya ke sebuah gubuk reot yang membuatnya tersentak karena mendengar tangisan gadis kecil. Umar dan Aslam mendekati gubuk kumuh tersebut. Ternyata di dalamnya ada seorang ibu sedang duduk di depan perapian sambil mengaduk-aduk bejana. Setelah mengucapkan salam, Umar bertanya, "Siapa yang menangis di dalam?" "Anakku," jawab ibu tersebut. "Kenapa dia menangis?" tanya Umar. "Mereka lapar," keluh ibu itu. Seketika itu, Umar dan Aslam terdiam. Sementara gadis di dalam gubuk masih saja menangis dan si ibu berusaha menenangkannya. "Sebentar lagi ya nak, masakannya belum matang," sambil terus mengaduk bejana berusaha menghibur. "Apa yang kau masak?" tanya Umar penasaran. "Kau lihatlah sendiri," jawab ibu dengan miris. Alangkah kagetnya Umar karena ternyata si ibu memasak batu. Inilah kejahatan Khalifah Umar yang tak peduli akan kebutuhan rakyat kecil, janda seperti aku.
Sengaja kami berpuasa dengan harapan ketika berbuka nanti kami mendapat rizki. Namun hingga maghrib tiba, kami masih dalam kelaparan. Hingga kukumpulkan batu-batu kecil ke dalam panci yang kuisi air. Lalu kumasak untuk membohongi anakku dengan harapan ia akan tertidur lelap sampai besok pagi. Namun karena lapar yang sangat, sebentar-sebentar dia bangun dan menangis minta makan. Apalah dayaku. Sungguh tak pantas seorang Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Lanjut si ibu. Memangnya si ibu itu nggak tahu bahwa yang diajak ngobrolnya itu Khalifah Umar bin Khattab? Ya kan Khalifah Umar sedang menyamar. Oh, terus kenapa Khalifah Umar nggak ngaku aja gitu kalau dirinya itu adalah Umar bin Khattab? Ya, itulah cara Umar bin Khattab merahasiakan jati dirinya. Mendengar keluhan ibu, wajah Umar seperti ditampar keras. Badannya gemetar dan air matanya pun jatuh dalam kepedihan. Seperti tercambuk keras, Umar pun bangkit lalu mengajak Aslam segera kembali ke Madinah. Dan sesampainya di Madinah, Umar ke Baitul Mal dan mengambil sekarung gandum. Umar langsung mengangkut karung gandum tersebut di pinggangnya. Menyaksikan itu, Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang memikul karung itu." Wajah Umar merah padam. "Jangan kau jerumuskan aku ke dalam neraka. Ini sudah kewajibanku untuk memikul beban tanggung jawab. Apakah kau mau menanggung jawabnya nanti di akhirat?" kata Umar dengan nada tinggi. Aslam hanya terdiam dan tertunduk mendengar itu. Sembari tertatih-tatih, Khalifah Umar terus mengangkat karung itu hingga ke gubuk tersebut. Dan sampai di sana, Umar memasak sendiri makanannya. Setelah matang, Umar segera mengajak ibu dan keluarganya makan. Menyaksikan mereka makan, hati Umar mulai lega. Lalu Umar pun pamit sambil berpesan kepada ibu agar besok menemui Amirul Mukminin. Dan nanti kau bisa temui aku juga di sana. Insya Allah dia akan mencukupimu, kata Umar sebelum pergi. Keesokan harinya, ibu pun pergi menemui Khalifah Umar bin Khattab. Betapa kagetnya dia, karena ternyata sosok orang yang kemarin menggotong karung gandum dan memasaknya makanan untuk dirinya dan anaknya adalah Amirul Mukminin. "Ya Amirul Mukminin, maafkan aku yang telah menyumpahi dengan kata-kata zalim. Sudah sepantasnya aku ini dihukum," kata si ibu. "Ibu tidak bersalah. Akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu mulia dan anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Astagfirullahaladzim. Maafkan aku, ibu," pinta Khalifah Umar. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin Islam yang tegas dan lembut hatinya. Ia takut masuk neraka kalau tidak adil terhadap rakyatnya. Masya Allah, betapa membanggakannya Khalifah Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, kepemimpinan itu merupakan kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya secara hak dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar." Mata air hidupkan terus mengalir, membanjiri pola fikir, Alkisah indah terukir. Banyak kisah yang berharga
pada dunia fana. Saatnya memetik hikmah, pasang mata dan telinga. Hei Alkisah, hamparkanlah cerita. Hei Alkisah, ungkapkanlah utama.